Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suci Nur Aliyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kyai Haji Ruhiyah Cipasung kelas 1C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif ajaran Islam. Nah, sebelumnya, apa itu peserta didik? Menurut etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan untuk membentuk kepribadiannya serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Sedangkan pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak supaya anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaannya. Kemudian dilihat dari sudut pandang Islam, peserta didik dibagi menjadi satu, ada yang disebut dengan muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang belajar. Muta'alim ini erat kaitannya dengan mu'alim. Mu'alim adalah pengajar. Kemudian ada yang disebut dengan mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang belajar. Mutarabbi ini lawan kata dari murabbi. Murabbi adalah pendidik atau pengasuh. Kemudian ada yang disebut dengan muta'adib. Muta'adib adalah orang yang dididik untuk lebih baik lagi. Nah, dari pengertian tersebut bahwa peserta didik adalah orang yang harus belajar terus-menerus karena dijelaskan dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Jadi kita sebagai peserta didik harus terus belajar. Jangan sampai pendidikan kita sampai jenjang SD, SMP, SMK, dan lain-lain. Tetapi kita harus terus belajar sampai kita ke liang lahat. Kemudian ada aspek-aspek peserta didik. Nah, dalam aspek-aspek peserta didik ini meliputi yang pertama ada aspek ketuhanan dan akhlak. Yang kedua ada aspek pendidikan, akal dan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga ada aspek pendidikan fisik. Yang keempat ada aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima ada aspek sosial. Yang keenam ada aspek pendidikan seni. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai pelajar harus terus-menerus belajar. Jangan sampai kita jenjang pendidikan kita sampai SD, SMP, dan lain-lain. Nah, contohnya dari peserta didik adalah murid, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Contoh dari pendidik adalah ada guru, dosen, ustadz, ustazah, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.